Stop, pemula jangan melakukan hal ini sebelum terjun ke bisnis Singwa. Langsung kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aldo dan langsung aja kita bahas hal yang perlu diperhatikan sama pemula nih, yang khususnya itu mau terjun ke bisnis Tingwe. Bisnis Tingwe itu bisnis apa sih? Jadi bisnis Tingwe itu adalah bisnis lintingan atau diambil dari kata linting dewe. Nah, linting dewe itu dari bahasa Jawa dan untuk produknya itu yang di belakang ini ya. Jadi produknya itu seperti ini ya. Ini untuk Tingwe itu bako-bako rasa lah gitu ya. Untuk perihal apa namanya itu rincian seperti apa produknya, detailnya teman-teman silahkan aja searching di Google, karena memang kita nggak bisa bahas langsung di sini karena terkait dengan pedoman komunitas. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk pemula nih, sebelum terjun ke bisnis Tingwe ini, hal apa saja dan jangan pernah sampai melakukan hal ini ya. Pertama, jangan malas mempelajari produknya, karena untuk yang di saat sekarang itu produk untuk Tingwe ini benar-benar banyak banget variannya, apalagi untuk yang produk di Aldo Shop, di toko kita itu produk itu banyak banget, itu sampai ada ya 500 lebihan lah untuk varian rasanya. Jadi dari sekian banyak rasanya itu teman-teman ya minimal udah tahu nih rasanya tuh terbagi 3 kan. Untuk jenis Tingwe itu ada jenis namanya itu kretek, terus jenisnya itu flavor. Nah, flavor terbagi 2, itu ada yang es sama non es, dan untuk varian rasanya itu ada yang rasa buah-buahan sama minuman. Terus untuk yang rasa kretek adalah rasa dari apa namanya itu varian rasa rokok pabrikan yang beredar di pasaran ya, teman-teman udah tahu sendiri kan, seperti Samsu, Surya segala macam lah gitu kan, Sampurna Mil. Nah, itu ya untuk yang jenis-jenis apa namanya itu produk yang paling garis besarnya. Nanti ke depannya itu ada yang jenisnya teksturnya tuh mole, jenis teksturnya tuh kretek. Terus ada yang namanya itu tembakau, namanya itu apa ya, Nusantara segala macam. Nah, itu lebih spesifik lagi teman-teman, nanti harus dipelajari. Jadi jangan lupa teman-teman itu harus mempelajari produknya sebelum teman-teman itu terjun ke bisnis ini. Terlebih untuk yang bisnis Tingwe ini ya, karena memang teman-teman untuk peralatan alat lintingnya itu terpisah, karena kita jualnya itu gramisasi seperti ini, nggak langsung berbentuk produk jadi harus dilinting. Nah gitu kan, jadi pelajari juga perlengkapan alat lintingnya seperti alat linting, terus filter, paper gitu kan, sampai cengkeh segala macamnya itu teman-teman harus tahu. Nah itu ya, jadi jangan malas untuk mempelajari produknya secara bertahap aja sambil menyelamin air. Terus yang kedua ya, jangan sampai tidak melakukan survei atau riset pasar, karena ini penting banget. Jadi kalau teman-teman nih misalkan di daerah mana, di luar Pulau Jawa atau di daerah Jawa juga, masih di sekitar Pulau Jawa, itu sebelum melakukan namanya itu apa namanya itu terjun ke bisnis ini, teman-teman harus melakukan riset. Jadi survei pasar dulu. Ini pasarnya kira-kira kebanyakannya dia itu masyarakatnya itu menyukai produk apa, produknya apa yang paling disukai. Terus dominannya itu apa namanya itu lebih dominan laki-laki atau misalkan anak-anak atau misalkan perempuan atau gitu kan, yang pasarnya tuh lebih banyak itu varian rasanya itu lebih ke condongnya kemana. Kalau misalkan anak muda kan biasanya lebih dominan ke rasa-rasa ya flavor gitu kan, rasa-rasa buah-buahan atau minuman, atau misalkan kebanyakannya orang-orang dewasa atau orang tua biasanya dia lebih condong ke mole gitu kan, rasanya yang pahit ketir seperti itu, atau misalkan rokok pabrikan. Kalau untuk rokok pabrikan pasti lebih all it ya, semua pasti suka. Nah itu kan, jadi harus menentukan dulu atau melakukan dulu riset, karena itu ketika nanti si produknya jalan, kalau teman-teman belum melakukan survei atau riset, nanti teman-teman bakal setidaknya yaitu usahanya mandek, karena belum tahu namanya itu kira-kira target marketnya itu siapa aja. Jadi awal-awalnya teman-teman ya pasti promosikan dulu ke teman, kerabat, atau misalkan cari komunitas Tingwe juga banyak ya. Nanti diperkenalkan bahwa kita itu akan membuka bisnis seperti ini. Nah seperti itulah ya, melakukan riset pasar. Jadi lebih perhatiannya itu nanti di apa namanya itu, diharapkan itu ketika produk datang itu si konsumen langsung membeli. Nah jadi gak bakal ngendap banyak di toko, lama di toko maksudnya gitu kan. Nah untuk yang selanjutnya itu jangan sampai teman-teman mengambil permodalan awal itu langsung ngambil minjam ke bank, atau misalkan apalah ya, kayak model misalkan Bank Emok segala macam itu. Pokoknya yang bank-bank yang nanti itu teman-teman punya kewajiban untuk membayarnya secara berkala, dan itu wajib dibayar gitu kan. Karena apa? Karena memang untuk yang
untuk jenis bisnis baru itu biasanya itu traffic ordernya belum kelihatan, terus cash flow-nya tentu belum kelihatan, terus jadi pelanggan yang apanya seperti apa belum kelihatan. Jadi ibaratnya itu teman-teman belum tahu itu produknya ini atau misalkan penghasilannya itu seberapa sebulan itu belum diketahui karena memang belum mulai gitu kan. Tapi ketika belum mulai teman-teman udah ngambil permodalan atau pinjamnya ke bank itu akan bermasalah. Ya, mudah-mudahan sih begitu datang produknya langsung laku, maksudnya tuh langsung menyerap pasar banyak gitu kan, itu ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi kan kita antisipasi jangan sampai begitu datang barang produk ternyata dalam sebulan belum laku juga, atau lakunya sedikit, atau misalkan daya serapnya belum nggak cepat gitu kan, itu akan menyebabkan nanti cash flow-nya itu nanti bakal berantakan lah gitu kan, karena nanti teman-teman bakal dihadapkan sama tuntutan kewajiban angsuran yang harus dibayar tiap bulannya. Nah, itu berbahaya ya untuk bisnis ya. Jadi jangan sampai lah, kecuali teman-teman ngambil misalkan permodalan untuk misalkan jual aset, misalkan punya handphone 2 gitu kan, jual 1, atau misalkan teman-teman jual kendaraan, misalkan punya motor 2, jual 1, atau misalkan lo minjem ke orang tua juga bisa ya. Biasanya minjem ke orang tua lebih gampang, nggak terlalu banyak apa namanya itu tuntutan. Atau kalau minjem ke istri mungkin harus dibalikin uangnya ya. Karena kan uang kita, uang istri juga, kalau uang istri belum tentu uang kita. Oke, lanjut. Nah, untuk promosinya teman-teman malas untuk mengkombinasikan apa namanya itu beberapa promosi. Nah, promosi untuk saat ini kita bisa pakai offline sama online. Nah, itu teman-teman diharuskan, saya rekomendasikan menggunakan dua sistem promosi tersebut. Online sama offline itu sangat, nanti itu bakal menentukan jumlah traffic order yang bakal masuk itu banyak atau enggaknya. Karena sistem marketing saat ini kan teman-teman harus tahu ya, kalau dulu mungkin untuk sistem bisnis itu marketingnya tuh 1.0 gitu kan, cuma fokus ke produk aja, produknya dibagusin, ini paling bagus, paling cepat, paling enak lah gitu kan. Terus kalau untuk sekarang kita lebih condongnya tuh ke 2.0, 3.0, 4.0 sampai 5.0 ya. Jadi nggak nyasarnya ke perilaku, terus jadi siapa, terus lebih ke kalau misalnya pakai produk ini itu nanti itu si konsumen dapat benefit apa, lebih ke sana ya. Kalau untuk trip marketing ke sana tuh udah benar-benar sekarang itu lebih berkembang lagi. Jadi teman-teman pelajari aja gimana cara marketing ya, ibaratnya tuh yang lebih lanjut lah gitulah itu ya. Jadi jangan malas untuk tetap belajar ya gitu. Jadi tetap belajar ilmu marketing. Nah, terus atau yang lanjutnya itu malas untuk jemput bola. Kalau misalkan teman-teman misalkan bisnisnya tuh ngandelin offline, buka toko segala macem, itu teman-teman suka slow respon. Nah, ketika ada traffic order masuk itu jangan di online ya, di offline juga itu akan berpengaruh. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya di awal-awal harus lebih apa namanya itu jemput bola. Contoh misalkan ada pemesanan ternyata produknya cuma sedikit, teman-teman nggak apa-apa anterin aja, atau misalkan kasih free ongkir segala macem lah gitu kan, untuk pertama-tama kita menarik namanya itu konsumen. Atau misalkan untuk yang online gitu kan, ada pemesanan langsung aja direkap gitu kan, langsung aja kita langsung quick respon. Nah, kita langsung apa namanya itu beresin invoice-nya, rekapannya dibikin, terus langsung hari itu juga kalau bisa dikirim secepatnya gitu kan. Itu caranya. Jadi teman-teman harus jemput bola, jangan nunggu traffic order datang gitu kan. Jadi nanti kembali lagi ke promosi. Jadi promosinya harus kenceng. Ketika promosi yang kenceng, traffic ordernya udah masuk banyak, teman-teman jangan sampai slow respon. Nah, itu kan gitu kan ya. Karena kalau misalnya seperti itu untuk kompetitornya, mungkin untuk yang jenis Stingray ini memang kompetitornya belum banyak, tapi teman-teman harus tahu ya, masuknya tuh kalau misalkan teman-teman nggak memprioritaskan kebutuhan konsumen, itu ada kemungkinan besar si konsumen akan pindah belanja ke kompetitor yang lain. Nah, itu ya. Terus yang terakhir, teman-teman nggak bermitra sama Aldo Shop. Jadi itu salah satu kesalahan juga, karena memang bukan kesalahan tapi kekeliruan. Karena gini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman bermitra ke Aldo Shop itu teman-teman pertama nggak bakalan pusing mikirin namanya itu produk apa yang nanti mau diambil, karena di Aldo Shop itu ada pilihan paket usaha yang nanti bisa teman-teman pilih ya. Ada paket usaha 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 6,5 juta untuk reseller, dan paket 25 juta untuk agen. Nah, itu teman-teman bisa dipilih dan teman-teman nggak usah pusing lagi ribet ngaturin produknya nih yang best seller apa,
Kalau apa namanya itu perlengkapan alat intinya apa gitu kan, bonusnya apalagi kita nanti dikasih bonus. Nah, ada benefit yang bakal teman-teman dapetin dari kita, ada bonus ongkir, terus ada bonus tester, bonus banner, nah ada topi, ada kaos segala macamnya itu nanti bakal dikasih sama kita ketika teman-teman ngambil namanya itu paket usaha, jadi gak ribet. Terus kedua, kita lebih quick respon. Jadi quick respon itu kalau misalnya teman-teman hari ini pesen, kita langsung kirim di hari yang sama, gak ada istilahnya kita itu pre-order, gak ada. Nah itu ya. Terus untuk Aldo Shop kita lebih legal karena memang untuk produk-produknya semua menggunakan pita cukai, udah lisensi kita cukai di bawah naungan CP Raja Juara Mole. Dan untuk untuk harganya itu bisa distributor, harga agen sama reseller, tinggal pilih-pilih aja teman-teman punya budget berapa. Nah itu jadi untuk teman-teman yang baru-baru nih gitu kan. Jadi untuk yang baru kita bakal terus follow up ya sampai teman-teman bisa jualan sendiri, bisa jalan sendiri. Nah, ketika ada masalah kita coba selesaiin kita bersama. Nah, itu ya. Kita gak bakalan menutup untuk namanya itu after sales gitu kan. Setelah penjualan kita tetap namanya itu bisa follow up, bisa sharing. Nah, itu. Jadi untuk Aldo Shop silakan sharing aja, mau ke admin di 0821 225 7007 atau misalkan langsung ke saya nelpon juga bisa. Nah, itu ya kalau misalkan teman-teman bermitra sama Aldo Shop. Terus nanti teman-teman kalau ngambil pakai buka toko atau ke agen atau distributor nanti bakal dapat namanya itu sertifikasi kemitraannya juga. Terus nanti bisa ada retur barang. Kalau misalnya produk barangnya itu ada yang cacat atau ada barang yang nggak laku selama 3 bulan, silakan teman-teman bisa diretur. Nah itu ya banyak benefit atau misalnya yang keuntungan yang bisa teman-teman dapatin dari bermitra dengan Aldo Shop. Itu caranya gimana? Nah caranya gampang banget teman-teman, tinggal hubungi kita aja admin kita di 0821 2025 7007 ya. Saya ulangi lagi 0821 2025 7007, langsung aja sharing sama admin kita. Di situ nanti teman-teman bakal dapetin namanya tuh rincian list katalog rincian list paket usaha seperti ini, udah sama list produk ya, katalog produk. Itu silakan teman-teman pelajari, kalau ada yang nggak ngerti silakan langsung sharing aja. Untuk proses transaksi kita biasa pakai transfer ya. Untuk jenis keamanannya teman-teman silakan sebelum closing atau transfer teman-teman silakan video call ke tim kita. Itu ada tim admin, ada tim packing, sekalian teman-teman nanti bakal dikasih resi. Jadi untuk amanah enggak ini Aldo Shop? Amanah banget. Silakan teman-teman cek YouTube-nya, cek misalkan Instagram-nya, cek apa namanya itu Facebook-nya silakan, atau teman-teman cek di get kontaknya, silakan bebas gitu kan. Mau pakai cara apa aja itu silakan teman-teman cek validasinya seperti apa, namanya itu Aldo Shop itu amannya seperti apa itu ya. Nah itu aja teman-teman ya kalau misalkan untuk rincian video kali ini. Dan untuk selanjutnya teman-teman saya tunggu di admin untuk orderannya, untuk sharingnya. Dan untuk video kali ini kita cukupkan hari ini. Saya Aldo Bako undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.